Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metodologi matematika. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Novita Melia Putri, NIM 2019-35011, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Dalam metodologi matematika ini, saya akan membahas dua poin. Yang pertama adalah penalaran deduktif merupakan kunci matematika modern, dan yang kedua adalah nilai estetika dalam matematika. Yang pertama adalah penalaran deduktif merupakan kunci matematika modern. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Menalar terbentuk berdasarkan pengamatan yang sejenis sehingga membentuk proporsi-proporsi sejenis berdasarkan sejumlah proporsi yang diketahui atau dianggap benar. Orang menyimpulkan sebuah proporsi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam penalaran, proporsi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi. Hubungan antara premis dan konklusi disebut konsekuensi. Sebagai suatu kegiatan berpikir, penalaran memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, proses berpikir logis, di mana berpikir logis diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut pola tertentu atau dengan kata lain menurut logika tertentu. Ciri kedua, sifat analitik dari proses berpikirnya. Sifat analitik ini merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola pikir tertentu. Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio atau fakta. Mereka yang berpendapat bahwa rasio adalah sumber kebenaran mengembangkan paham rasionalisme, sedangkan mereka yang menyatakan bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran mengembangkan paham empirisme. Dedukasi berasal dari bahasa Inggris deducation yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum, lawan dari induksi. Dedukasi juga merupakan cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode deduktif adalah adanya perbandingan yang logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Penalaran deduktif adalah suatu cara penarikan kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta yang dianggap benar menggunakan logika. Penalaran ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen, dan operasionalisasi. Penyelesaian dalam matematika membuktikan atau mencari jawaban selalu menggunakan metode deduktif. Penalarannya adalah logika deduktif yang pada dasarnya mengandung kalimat jika, maka suatu kebenaran matematika dikembangkan berdasarkan alasan logis. Suatu kebenaran matematika dibenarkan berdasarkan alasan logis. Model terbaik untuk berpikir matematika yaitu memanfaatkan logika simbolik. Sebagai contoh, diketahui terdapat 3 sudut siku-siku, yaitu sudut siku-siku A, sudut siku-siku B, dan sudut siku-siku C. Jika sudut siku-siku A sama dengan sudut siku-siku B, maka sudut siku-siku B sama dengan sudut siku-siku C. Sehingga dilakukan dedikasi dan disimpulkan bahwa sudut siku-siku A sama dengan sudut siku-siku C. Kebenaran dari kesimpulan sudut siku-siku A sama dengan sudut siku-siku C tersebut didasarkan pada definisi bahwa semua sudut siku-siku adalah sama besarnya satu dengan yang lainnya, sehingga jumlah ketiga sudut tersebut adalah 180 derajat. Aksioma atau sifat pangkal adalah semacam dalil yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan, namun sangat menentukan. Karena sifat pangkal inilah yang akan menjadi dasar untuk membuktikan dalil atau teorema matematika selanjutnya. Dengan demikian, unsur utama pekerjaan matematika adalah penalaran deduktif yang bekerja atas dasar asumsi, yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya. Jika ditinjau dari cara berpikir dalam menemukan penyelesaian, metode deduktif dibagi menjadi dua macam, yaitu ada metode analitik dan metode sintetik. Metode analitik yaitu metode yang berjalan dari yang tidak diketahui ke yang diketahui, dimulai dari apa yang harus dicari atau dibuktikan, kemudian mengkaitkan dengan hal-hal yang diketahui dan akhirnya memperoleh hasilnya.
Metode sintetik yaitu metode yang berjalan dari yang diketahui ke yang tidak diketahui, dimulai dari apa yang sudah diketahui, kemudian mengaitkan dengan hal yang harus diketahui dari masalah yang akan diselesaikan, dan akhirnya mendapatkan penyelesaiannya. Penalaran deduktif berusaha menemukan aturan-aturan yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat keharusan dari satu premis atau lebih. Memperoleh kesimpulan bersifat keharusan. Yang paling mudah ialah jika didasarkan atas susunan proporsi-proporsi dan akan lebih sulit jika yang diperhatikan ialah isi proporsi-proporsi tersebut. Berkaitan dengan penalaran deduktif tersebut, seorang ahli matematika, James Armstrong, menegaskan bahwa penalaran aksiomatik atau deduktif merupakan kunci terhadap matematika modern. Kunci terhadap penalaran deduktif adalah gagasan bahwa kebenaran dari suatu pernyataan harus ditunjukkan mengikuti secara logis kebenaran pernyataan-pernyataan lain yang telah ditunjukkan benar oleh metodenya. Berbicara lebih lanjut bahwa kebenaran suatu pernyataan harus diturunkan dari kebenaran pernyataan-pernyataan yang lama. Selanjutnya adalah nilai estetika dalam matematika. Seni adalah sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan nilai dari unsur estetika atau keindahan. Kata estetika berasal dari kata kerja Yunani yang berarti merasakan. Kata tersebut mempunyai akar yang sama dengan kata teori dan teater. Keindahan adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi, memang semestinya orang akan senang jika mempelajari sesuatu yang berbau hal yang menyenangkan. Jika dengan belajar seni kita bisa senang karena keindahan, mengapa kita tidak senang dengan matematika? Atau karena matematika tidak memiliki unsur keindahan atau aspek estetika? Nah, pernyataan kedua dibantah oleh penggiat matematika bahwa matematika juga memiliki nilai atau unsur keindahan, sama seperti ilmu pengetahuan lainnya yang memiliki unsur keindahan. Namun, dikarenakan oleh ketakutan yang berlebihan dan tidak mau belajar menyebabkan mereka merasa angker mempelajari matematika, sehingga bisa kita katakan bahwa matematika itu adalah seni. Seni memiliki unsur-unsur keindahan, keteraturan, dan keterurutan. Begitu pula dengan matematika, di dalamnya memiliki unsur keteraturan dan keterurutan dan ketetapan atau konsisten seperti halnya seni, indah dipandang dan diresapi. Sebagai contoh, konsep fungsi dalam matematika jelas mempunyai keteraturan dan keterurutan dalam aturan yang didefinisikannya untuk mengaitkan dua himpunan dengan syarat-syarat tertentu yang konsisten membedakan dengan konsep lain di luar fungsi. Pada intinya, matematika merupakan seni mematahkan keteraturan hubungan di alam raya, dan sebagai sebuah seni, cara mengapresiasinya haruslah melibatkan keterbukaan dan ketulusan jiwa. Jiwa yang tak pernah berpikir tentang keuntungan pragmatis apa yang Anda dapatkan dari suatu hal atau aktivitas. Banyak matematikawan berbicara tentang keagungan matematika, estetika yang tersirat dan keindahan dari dalamnya. Kesederhanaan dan keagungan bukti yang diberikan, misalnya bukti Euclides, yaitu bahwa terdapat tak terhingga banyaknya anggota bilangan prima di dalam metode numerik yang agung, bahwa perhitungan laju yaitu transformasi Fourier cepat oleh Hardy di dalam A Mathematician's Apology mengungkapkan keyakinan bahwa adanya penganggapan estetika ini berkaitan dengan nilai estetika matematika dalam nada musik, khususnya pada gitar. Pythagoras juga menemukan interval-interval utama tangga nada yang dapat diekspresikan dengan perbandingan bilangan-bilangan. Para matematikawan sering bekerja keras menemukan bukti teorema yang anggun secara khusus. Kemudian, estetika matematika juga bisa disebut matematika rekreasi. Rekreasi dapat diartikan keadaan ketika seseorang sedang menikmati suatu hal, salah satunya keindahan. Ia akan merasa senang karenanya. Kepopuleran matematika rekreasi adalah isyarat lain bahwa kegembiraan banyak dijumpai ketika seseorang mampu memecahkan soal-soal matematika. Nilai matematika juga mempengaruhi emosi jiwa seseorang berdasarkan pengalamannya ketika dia menggeluti bidang matematika. Pengalaman estetika dalam matematika merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman perseptual, biasanya bersifat visual atau auditori,
ketika diucapkan dengan lagu-lagu walaupun tidak terbatas pada kedua bidang tersebut. Sujadi menanamkan pesan bahwa matematika itu pelajaran yang tidak sulit. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat keindahan dari Sunan Segitiga Paskal pada gambar di bawah ini ya. Nah, di unsur seni dalam segitiga Paskal yang ditujukan oleh gambar di samping adalah keteraturan dan keterurutan bilangan-bilangan, sehingga terdapat beberapa konsep matematika yang sangat menarik, yaitu A dapat menentukan koefisien urutan dari A ditambah B pangkat N, dan dari poin nomor A membentuk suatu barisan Fibonacci apabila susunan angka-angka itu dijumlahkan secara bermiring sesuai dengan anak panah pada gambar di samping. Nah, kemudian dari penjelasan nomor B, jika angka-angka berbaris disusun maka susunan angka-angka tersebut menunjukkan sebuah bilangan 11 pangkat N, di mana N bilangan cacah. Penyajian segitiga Paskal merupakan konstruksi dan atraksi dari sebagian rangkaian bilangan dalam matematika, memberikan nuansa keindahan tersendiri dalam memahami lebih dalam bilangan dalam matematika. Pada dasarnya, estetika dalam matematika dapat ditemukan tergantung pada masing-masing individu menyikapinya. Jika merasa senang dan gembira saat menyusun persamaan matematika dan mampu menyelesaikan masalah dengan benar, merekalah yang memiliki potensi untuk bisa menemukan nilai estetika dalam matematika. Tidak hanya itu, mereka juga harus selalu ingin berhubungan dengan hal-hal berbau matematika, sehingga matematika mereka jadikan sebagai sarana rekreasi demi tercapai kesenangan dan kegembiraan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.